Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Revi Rehan Fakria, NIM 28921506. Di sini saya ingin menjelaskan pelaporan dan analisis keuangan. Lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan wajib merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Laporan keuangan dinilai relatif berdasarkan kebutuhan informasi dari pengguna laporan keuangan dan berinformasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis, dan pengungkapan sukarela manajer. Penting juga untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan agar dapat menilai informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ada 3 laporan, yaitu laporan keuangan. Laporan tahunan bukanlah laporan wajib, namun laporan ini sering dikali digunakan untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada pemegang saham dan pihak lain. Laporan tahunan mencakup semua informasi yang terdapat pada Form 10K. Namun dikarenakan Form 10K biasanya juga mencakup laporan tidak terdapat pada laporan tahunan, maka laporan tahunan juga dibuat secara berkala. Pengumuman laba. Pengumuman laba memberikan ringkasan informasi penting mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan, baik untuk periode kuartalan maupun tahunan. Akhir-akhir ini perusahaan berusaha menarik perhatian investor melalui laba pro forma pada pengumuman laba. Laporan wajib lainnya, beberapa laporan penting merupakan laporan proksi yang harus dikirim bersamaan dengan undangan rapat pemegang saham tahunan. Kualitas informasi, sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan relevan merupakan kualitas primer pertama atas informasi akuntansi. Untuk menjadi andal, informasi harus diverifikasi disajikan dengan jujur dan netral. Komparabilitas dan konsistensi merupakan kualitas sekunder atas informasi akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi yang penting. Pertama ada akuntansi akruah. Yang kedua biaya historis dan penilaian wajar. Yang ketiga materialitas. Yang keempat konservatisme, relevansi dan keterbatasan akuntansi. Keterbatasan informasi laporan keuangan ada 3 keunggulan dari sumber alternatif, yaitu tepat waktu, frekuensi, yang ketiga orientasi ke masa depan. Akrual fondasi akuntansi keuangan. Akuntansi akrual sebuah ilustrasi, baik laporan laba rugi akrual maupun neraca lebih masuk akal daripada pencatatan dengan akuntansi kas. Namun ada ketidakpastian dengan angka akrual tersebut. Angka tersebut kurang konkret karena didasarkan pada asumsi-asumsi secara keseluruhan, meskipun secara akrual lebih riskan namun lebih masuk akal daripada arus kas. Yang kedua ada kerangka akuntansi akrual. Perbedaan utama akuntansi akrual dan kas terletak pada waktu pengakuan konsekuensi arus kas atau suatu aktivitas dan kejadian usaha. Akuntansi akrual mengurangi masalah ketepatan waktu dan pengaitan perhatian bahwa sepanjang usia perusahaan arus kas dan laba akrual akan menjadi sama. Yang ketiga ada implikasi akuntansi akrual terhadap analisis laporan keuangan. Meskipun memiliki kelemahan, akrual berguna dan penting untuk analisis keuangan. Pendekatan analisis kita adalah untuk berhati-hati pada kelemahan akuntansi akrual dan mengevaluasi serta menyesuaikan angka yang disajikan pada laporan keuangan melalui proses analisis akuntansi. Kebutuhan akan dianalisis akuntansi. Kebutuhan akan analisis akuntansi disebabkan 2 alasan. Pertama, akuntansi akrual memperbaiki akuntansi kas dengan mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang tepat. Namun akuntansi akrual menyebabkan distorsi akuntansi yang perlu diidentifikasi dan disesuaikan sehingga informasi akuntansi dapat mencerminkan aktivitas usaha dengan lebih baik. Kedua, laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis pemakaian dan kebutuhan informasi. Distorsi akuntansi, penyimpangan dari informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usaha sebenarnya. Distorsi ini timbul dari sifat akuntansi akrual yang meliputi standar kesalahan estimasi, keseimbangan antara relevan dan andal, serta kebebasan dalam aplikasi standar akuntansi terkadang menyebabkan distorsi
Distorsi yang merupakan hasil proses politik sebagai kelompok merupakan lobby melindungi serta kebebasan dalam aplikasi standar akuntansi terkadang menyebabkan distorsi yang merupakan hasil proses politik. Berbagai kelompok melakukan lobby untuk melindungi kepentingan mereka. Salah satu contoh adalah penetapan akuntansi untuk kompensasi berbasis saham. Bab distorsi kedua disebabkan oleh beberapa prinsip akuntansi. Bab distorsi ketiga adalah konservatisme. Manajemen laba. Investasi manajemen dengan sengaja dalam penentuan laba biasanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Seringkali proses mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah, yaitu laba manajemen. Laba dapat berupa kosmetik, yaitu manajer manipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi arus kas. Manajemen laba juga dapat terlihat nyata jika manajemen terpilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengan tujuan mengubah laba. Strategi manajemen laba terdapat tiga strategi laba. Yang pertama ada manajer meningkatkan laba. Periode ini, manajer melakukan mandi besar atau melalui pengurangan laba periode ini. Manajer mengurangi plus dengan peralatan laba income sekali manajer melakukan suatu atau kondisi besar pada waktu yang berbeda. Untuk mencapai tujuan manajemen laba angka meningkatkan laba salah satu strategi meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode membuat perusahaan dipandang lebih baik. Strategi itu dilakukan melalui penghapusan write-off sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, manajer, atau restrukturisasi. Peralatan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Strategi ini manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan mengurangi fluktuasi. Motivasi melakukan manajemen laba. Insentif perjanjian banyak perjanjian yang menggunakan angka fluktuasi. Misalnya perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Hal ini berarti manajer memiliki insentif meningkatkan atau mengurangi laba. Yang kedua, dampak harga saham. Manajer menurunkan ekspektasi pasar melalui pengungkapan sukarela yang pesimis dan kemudian meningkatkan laba untuk melampaui ekspektasi pasar. Jika ada insentif lainnya, laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah. Mekanisme manajemen laba. Yang pertama, pemindahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba dari satu periode ke periode lain. Yang kedua, manajemen laba melalui klasifikasi laba yang dapat ditentukan dengan secara khusus atau klasifikasi beban pada bagian tertentu, laporan laba rugi. Penyelesaian laporan keuangan bekerja terakhir dan terberat dalam analisis akuntansi adalah membuat penilaian yang layak atas laporan keuangan bersama laporan laba rugi dan neraca. Dan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.